معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu, yang dengan segala curah nikmat ini kita pada siang hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan risalahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki tahun baru 2026. Pada saat yang bersamaan kita juga sudah berada di pertengahan bulan Rajab, yang itu menandakan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di momentum perubahan tahun maupun juga menjelang Ramadan seperti ini, alangkah baiknya sebagai seorang mukmin kita mencoba untuk melakukan muhasabah. Sayyid Abdullah Nasrullah pernah memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa ketika kita akan menapaki tahapan-tahapan menuju seorang pribadi yang bertakwa, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat perjanjian kita dengan Allah. Ingatlah bahwa dulu ketika kita masih berada di alam ruh, kita pernah berkomitmen, berjanji kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, qalu kepada syahidna, benar, dan kami menjadi saksi. Maka kemudian ketika kita sudah berkomitmen di alam barzah itu, kemudian ketika kita lahir di dunia, kemudian Allah melalui Rasulnya berpesan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah tazkirah, sebuah pengingat kepada kita akan janji kita, akan kontrak kerja kita kepada Allah pada saat kita akan lahir ke dunia. Sebagaimana setiap awal tahun seperti ini, kita juga membuat kontrak kerja kita di instansi kita masing-masing, bahwa selama setahun ke depan kita akan melaksanakan tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita dulu ketika akan lahir ke dunia juga telah membuat komitmen, telah membuat kontrak hidup di dunia, bahwa kita selama di dunia ini hanya akan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentunya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya aku persembahkan kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu adalah satu bentuk komitmen, satu bentuk kontrak kerja yang senantiasa harus kita perbaharui, kita segarkan kembali. Oleh karena itu di momen pergantian tahun seperti ini, alangkah baiknya kalau kita merefresh kembali komitmen kita, janji kita kepada Allah. Sehingga dengan demikian, maka kita akan senantiasa terarah, kita akan merasa harus melakukan evaluasi diri atau melakukan muhasabah. Kita menghisab diri kita. Di akhir tahun kita menghisab diri kita, mengevaluasi kinerja kita, kemudian kita membuat perencanaan yang baru, membuat perencanaan kebaikan-kebaikan di awal tahun yang sudah kita niatkan. Insya Allah apabila kita sudah berniat, itu juga akan sudah menjadi satu pahala bagi kita. Setidaknya ada 5 yang perlu kita lakukan di awal tahun seperti ini. Yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai individu muslim, sebagai seorang muslim, atau istilahnya adalah takwin syakhsiyah Islam. Kita memiliki kewajiban untuk membentuk pribadi kita agar menjadi pribadi muslim yang baik. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, kita juga memiliki kewajiban selain untuk diri kita sendiri, kita juga punya kewajiban untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita. Aku sekumpak itu. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita nanti selain akan dimintai pertanggungjawaban akan semua perbuatan kita di dunia, kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan keluarga kita. Apabila ada anggota keluarga kita yang mau bilang mungkin masuk neraka, maka kita pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anakmu masuk neraka? Kenapa istrimu masuk neraka? Bagaimana tanggung jawabmu sebagai seorang kepala keluarga? Maka ini menjadi satu hal yang menjadi pengingat bagi kita, bahkan bahwa sebagai pribadi muslim, sebagai seorang suami, tidak cukup kita hanya menyelamatkan diri kita, kita juga harus menyelamatkan keluarga kita. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi pelindung keluarga kita, maka kita pun juga perlu membangun yang namanya takwinul islah muslimah, membangun keluarga muslim yang baik. Jadi pada dasarnya keluarga itu adalah merupakan satu unit sosial yang paling penting di tengah masyarakat. Dan kita sebagai kepala keluarga maka juga bertanggung jawab untuk bagaimana membangun satu rumah tangga yang Islam, satu rumah tangga yang senantiasa menerapkan nilai-nilai yang Islam. Oleh karena itu, dalam membentuk keluarga harus diikhtiarkan bahkan sebelum kita benar-benar menjalin ikatan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, anak-anak kita juga harus mengarahkan
Bagaimana ketika mereka nanti akan membangun satu keluarga, maka salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana agamanya. Karena dengan agama yang baik, maka insya Allah mereka juga akan menjadi keluarga yang Islam. Apalagi di tengah tantangan dunia kita saat ini yang syarat dengan berbagai macam informasi yang tidak hanya yang positif, bahkan mungkin lebih banyak yang negatif. Maka kemudian bagaimana komitmen untuk membentuk suatu keluarga yang Islami itu menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan. Seringkali kadang-kadang kita membuat syarat-syarat yang kadang mempersulit keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri untuk membentuk satu ikatan keluarga dengan hal-hal yang mungkin tidak substansial. Dan ketika kemudian terjadi pernikahan, kadang-kadang mudah sekali terjadi perceraian karena mungkin banyak tontonan yang dijadikan sebagai rujukan, sehingga keluarga yang hanya mungkin mengalami sedikit ujian, mengalami sedikit guncangan, kemudian mudah untuk mengalami pernikahan. Pada dalam Islam, anjurannya adalah mempermudah menikahkan dan mempersulit perceraian. Tapi kadang-kadang yang terjadi justru sebaliknya. Ini harus menjadi bahan renungan dan kita semua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk lingkungan masyarakat yang dipandu oleh nilai Islam. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid-masjid kita. Karena Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana dulu beliau ketika hijrah ke Madinah. Beliau memulai membangun tatanan masyarakat itu adalah dengan pertama kali membangun masjid. Jadi masjid adalah merupakan titik awal pertama, titik tolak pertama untuk membangun sebuah komunitas yang dipandu oleh nilai-nilai Islam. Maka dimanapun kita berada, kita harus sebisa mungkin berusaha untuk senantiasa memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kita. Kalau kita belum punya masjid di lingkungan kita, mari kita mengambil inisiatif untuk bersama-sama membangun masjid. Karena itu juga akan menjadi pahala jariah yang akan senantiasa mengalir pahalanya walaupun tidak sudah mati. Kalau sudah ada masjid, mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan yang Islami, sehingga kita pun mudah-mudahan dengan begitu juga akan menjadi salah satu penyelamat kita ketika nanti di padang mahsyar. Karena salah satu orang yang akan mendapat perlindungan ketika manusia terombang-ambing di padang mahsyar adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Jadi tidak cuma permohonan. Yang keempat, apabila kita sudah membangun pribadi yang soleh, membangun keluarga yang Islami, menata masyarakat yang terpandu dengan nilai-nilai Islam, maka bagaimana kemudian kita menyibukkan diri dengan aktivitas dakwah. Sebagaimana kita ingatkan dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran, bagaimana kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu adalah esensi dari dakwah. Dan dakwah itu tidak harus berdiri di mimbar, tapi semua ajakan kebaikan, semua ajakan untuk beramal soleh itu adalah hakikat dari dakwah. Terlebih saat ini mungkin kita berada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak semuanya sudah kenal dengan nilai-nilai Islam. Maka seluruh aktivitas kita, walaupun hanya sekedar mengajak anak kita berangkat ke masjid salat bersama, itu adalah juga berdakwah. Apalagi kita bisa mengajak lingkungan kita, tetangga terdekat kita, tetangga RT kita, maka itu adalah aktivitas dakwah yang insya Allah akan membentuk lingkungan yang Islami di mana kita berada. Kuntum karumat, ukhrijat
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Maka itu adalah hakikat utama dari dakwah. Bagaimana kita mengajak yang ma'ruf dan kemudian menghindari segala bentuk kemungkaran yang mungkin berpotensi muncul di sekitar kita. Yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita memiliki partisipasi yang aktif dalam membangun ukhuwah Islamiyah, dalam membangun solidaritas di seluruh dunia Islam. Terlebih saat ini di negara kita juga sedang terjadi bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Kita melihat saudara kita bagaimana ketika mereka di sana ketika timpa banjir dan sebagainya. Ya, itu juga harus menjadi bahan introspeksi kepada kita. Mengapa semua itu terjadi? Mungkin ada sebagian dari anggota kita, keluarga besar kita, keluarga bangsa kita yang berlebihan dalam melakukan pemanfaatan hasil bumi dan sebagainya, sehingga kemudian menimbulkan bencana bagi orang yang lain. Maka itu harus kita koreksi bersama-sama. Dan kita yang oleh Allah memberikan karunia kesehatan, lapangan rezeki dan sebagainya, menjadi kewajiban bagi kita untuk bagaimana harus membantu saudara kita yang sedang mengalami penderitaan yang ada di Sumatera dan di seluruh dunia Islam yang lain. Mudah-mudahan dengan seluruh niat baik, dengan seluruh perencanaan yang baik yang telah kita rancang di awal tahun ini, kita bisa melaksanakan salah satu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri merencanakan untuk hari esok yang mudah-mudahan dengan seluruh niat baik kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berkomitmen menjaga diri kita, perjalanan hidup kita senantiasa berada dalam tali agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirul 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi amarna bil tahadi wal insani bil lailati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratil lil 'alamin wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi nafsihi وَأَنَّا بِمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحَةِ الْقُدُسِ وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أسعد الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la yadhkurullaha akbar.